Dalam hal mengarang, suasana percakapan dengan kalimat-kalimat pendek pada bagian tertentu juga dapat menambah daya tarik cerita. Misalnya, percakapan antara dua orang yang sedang bersitegang. Seperti contoh ini. Kamu bohong. Enggak, siapa yang bohong? Kamu. Enggak, aku enggak bohong. Aku enggak percaya. Enggak percaya ya sudah. Dasar tukang bohong. Hei, jangan asal nuduh. Enggak, kali ini aja kamu bohong. Jadi begitu. Terus maumu apa? Selain itu, debat semacam ini juga bisa jadi pembuka untuk menemukan ide awal. Caranya ya tarik saja lebih ke dalam, sehingga menemukan persoalan yang bisa kamu angkat menjadi cerita. Itu kebohongan soal apa sih? Ingkar janji, soal utang, perselingkuhan, menutupi sesuatu, dan lain sebagainya. Seorang pengarang, selain membutuhkan imajinasi yang kuat, dia harus selalu kreatif ya, kreatif untuk mencari sesuatu yang baru, kreatif dalam menyajikan tulisannya. Dan satu hal lagi yang selalu saya ingatkan untuk orang-orang muda yang baru mau menekuni dunia karang mengarang adalah semangat pantang menyerah. Bagaimana supaya cerita kita itu disukai oleh pembaca. Ini tentu membutuhkan suatu perjuangan. Teknologi zaman sekarang yang begitu maju seharusnya lebih membantu para pengarang di zaman ini ya, bandingkan dengan dulu. Dulu saya setiap membaca koran itu selalu dengan jeli melihat apa yang perlu saya gunting, saya jadikan clipping untuk mendukung karangan yang saya buat. Jadi saya selalu mencari, kalau tiap pagi itu baca koran, lalu saya clipping. Kadang-kadang memang tidak berguna atau tidak terpakai clipping ini. Tapi banyak kali juga ketika kita sedang mengarang, tiba-tiba kita butuh ini suatu materi, kita tinggal buka clipping kita. Bayangkan dengan keadaan sekarang ya, misalnya kita akan mengarang tentang gajah Sumatera, tentang balai konservasi, tinggal klik di internet itu sudah muncul gitu. Apapun yang kita cari, sampai image-nya, sampai gambar-gambar fotonya semua ada. Dan itu tentu sangat membantu gitu. Hal lain yang merepotkan pada masa lalu, pada zaman saya adalah kan pakai mesin ketik, pakai kertas. Lalu modalnya itu tip X ya. Kalau lagi ngetik salah gitu, langsung kita tip X. Itu kalau salahnya cuma sedikit ya, satu kalimat atau, tapi kalau banyak terpaksa cabut kertas lalu buang di tempat sampah, mengetik lagi. Jadi betapa repotnya dibandingkan dengan keadaan sekarang ya, dengan kemajuan teknologi komputer sekarang. Maka itu harusnya lebih membuat kalian yang muda-muda ini lebih bersemangat dan lebih dimudahkan dalam menekuni dunia menulis maupun mengarang. Tentang bagaimana seorang pengarang mengarang sesungguhnya tidak mudah untuk diterangkan. Antara menemukan ide, mengolah dan mengembangkannya, kemudian menyajikannya dalam bentuk sebuah karangan, semuanya menyatu. Bagi yang sudah piawai, semuanya bisa muncul dan mengalir begitu saja. Seperti seorang jago samurai ketika mengayunkan samurainya, ketika menangkis, menusuk atau membabat. Atau seperti Lionel Messi atau Ronaldo, bagaimana ketika menggocek, menggiring bola atau menendang atau menyundul, semuanya menjadi aksi yang tak bisa dideskripsikan atau diuraikan dengan kata-kata. Harap diingat, mengarang bukan ilmu eksak ya, tetapi seni. Karena seni, maka setiap pengarang dalam mengembangkan proses kreatifnya akan berbeda-beda. Seni itu selalu melibatkan pengalaman, bawah sadar maupun emosi. Maka sifatnya bisa sangat pribadi. Ada orang yang ingin menjadi pengarang tetapi tak pernah memulai. Maksudnya memulai mengawali menulis karangannya. Sebagai gantinya dia sibuk mempelajari teori. Ini tidak sepenuhnya benar ya. Mempelajari teori memang harus, namun yang lebih penting adalah memulai. Yang paling penting adalah memulai. Seperti halnya orang yang ingin berenang, nggak mungkin bisa kalau hanya
membaca teori dan tidak pernah masuk ke dalam air. Pertama-tama yang dilakukan adalah masuk ke dalam kolam, menyesuaikan ritme tubuhnya dengan air, belajar mengambang, baru sesudah itu dengan mempelajari berbagai gerakan ya, entah gaya dada, gaya punggung, gaya kupu-kupu, dan lain-lain. Tetapi yang penting kan masuk kolamnya dulu dan belajar dulu. Demikian pula dengan mengarang, berani memulai. Dan ingat, mengarang bukan dari teori, tetapi dari hati. Teori itu hanya untuk memahami. Mengarang juga dapat membangkitkan kreativitas ya, sisi kreatif diri kita. Tidak ubahnya seperti menggambar, membatik, menyanyi. Mengarang juga bisa menimbulkan suatu perasaan puas dan kebahagiaan di hati. Maka walaupun kamu tidak bercita-cita menjadi cerpenis atau novelis, menjadi pengarang, dengan melakukan kegiatan mengarang itu tetap akan membangkitkan sisi kreatif diri, menimbulkan rasa gembira, rasa bahagia, dan rasa puas di hati. Sampai jumpa.